Bapak Ibu, Yahoo. Baik, sebelum kita memulaikan kebaktian pada hari ini, saya akan membacakan warta jemaat. Kami ucapkan selamat beribadah kepada Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Kiranya ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. 1. Mari kita tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 5M secara bertanggung jawab tiap saat. Warga jemaat diimbau melaksanakan vaksin dosis ketiga sebagai bagian dari peran warga negara mendukung program pemerintah. Puskesmas Jatiwarna telah membuka pelayanan vaksin dosis dan pelayanan ini Bapak Ibu bisa melihat di list warta jemaat yang sudah dibagikan. 2. Ibadah umum di gereja. Ibadah tatap muka di gereja pada hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022 dilaksanakan secara hibrid atau langsung dari daring. Warga jemaat yang hadir harus memastikan dirinya dalam keadaan sehat. Diharapkan agar anak-anak tidak ikut dalam ibadah di gereja. 3. Sedianya pada hari ini akan dilaksanakan pembinaan majelis jemaat. Namun karena pembicara yakni Bapak Pendeta Arlianus Larosa sedang terganggu kesehatannya, maka kegiatan ini diundur pelaksanaannya. 4. Marilah kita perhatikan PTB dan iuran diakonia kedukaan. Tiap kakak dipersilakan untuk menghubungi penatua sektor masing-masing. 5. Gerakan ini dicanangkan pengurus Komisi Pembangunan untuk meneruskan pembangunan gedung gereja lantai 1 yang rencananya akan dimulai pada awal April 2022. Daftar keikutsertaan telah dibuka dalam grup WA Jemaat dan dimohon partisipasi setiap warga jemaat. 6. Kebaktian komisi dan sektor. Komisi Bapak pada tanggal 27 Maret tahun 2022 setelah kebaktian dan dilaksanakan di gereja dipimpin oleh Pendeta Les Romawati Gea. Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 19.30 WIB di gereja dan dipimpin oleh Pendeta Helverina Simarmata. Sektor Immanuel dan Sion pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 19.30 WIB via Zoom dan dipimpin oleh Pendeta Berjatule Gea. 8. Diharapkan agar warga jemaat memarkir kendaraannya atau khususnya motor di lapangan parkir. Dimohon agar motor tidak diparkir di sepanjang jalan di depan gereja. 9. Kelas katekisasi hari ini dilaksanakan pada pukul 20 WIB via Zoom. Kelas katekisasi direncanakan akan berlangsung secara tatap muka mulai pada hari Minggu pada tanggal 3 April tahun 2022 pukul 13 WIB. 10. Telah lahir seorang putri di tengah keluarga Bapak Fujirman Gea atau Ibu Tri Endang Telambanua pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 11. Warga yang sakit yaitu Bapak Amarut Gea dan Bapak Amasada Harefa. 12. Warga yang berulang tahun yaitu Ibu Mesra Jaluhu, Axel Begnis Mendeva, Mardian Tobat Batee, Bapak Ama Mesra Jaluhu, Bapak Ama Kudus Hatigea, Bapak Ama Gwen Larosa,
Tristan Kalvani Putra Mindeva, dan Jadeline Solomasi Larosa. Kepada yang berulang tahun, kiranya tetap sehat, panjang umur, dan Tuhan selalu memberkati. 13. Laporan keuangan per tanggal 7 sampai 13 Maret 2022. Saldo per tanggal 6 Maret tahun 2022 yaitu Rp31.134.559. Total penerimaan yaitu Rp1.766.000. Total pengeluaran yaitu Rp2.322.400. Jadi saldo kas jemaat per tanggal 13 Maret 2022 yaitu Rp30.578.159. Kemudian kas transistori. Bapak Ibu bisa melihat langsung di list warta yang sudah dibagikan. Dan kemudian laporan keuangan Komisi Pelayanan Kasih juga Bapak Ibu bisa melihat di list warta yang sudah dibagikan. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan mari kita memulaikan kebaktian kita pada saat ini. Mari kita berdiam diri sejenak untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah Prapaskah minggu ketiga. Saya mengajak umat berdiri. Dengan takjim, kita tunduk di hadirat Allah Maha Kudus. Mari nyalakan 3 lilin Prapaskah untuk mengawali ibadah saat ini. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 9 berkata, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi nomor 18 bait 1 dan 2. Bagai hujan yang
Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita di dalam kebenaran dan kasih. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Nas pembimbing untuk hari ini dilandaskan pada Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi kembali nomor 158 bait 1. Kita senantiasa terkungkung dalam dosa. Kita bergelimang dalam dosa. Dengan jeri lelah kita sendiri mustahil kita bebas dari dosa. Untuk itulah Kristus datang bagi kita. Ia menebus dan membebaskan kita. Bagian kita adalah mengaku dengan sungguh hati. Dalam pengakuan yang tulen ini, Roh Kudus akan berkarya mengubah hidup kita. Oleh karena itu, janganlah kita mengeraskan hati. Mari kita menghampiri hadirat Allah yang kudus itu dan mengaku dosa di hadapannya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Allah. Di hadapan-Mu kami membuka diri dan mengaku dosa. Sesungguhnya kami sering mengingkari-Mu, perkataan juga perbuatan kami. Kami sering tidak mencerminkan iman kepada-Mu, ya Yesus. Kami lebih suka menempuh jalan yang buruk. Kami sering membiarkan diri disusupi kejahatan. Kami gampang menyerah pada godaan dan begitu bebal untuk belajar melakukannya yang benar. Sesungguhnya kami telah berdosa kepadamu. Ampuni kami, ya Allah. Telah begitu jauh kami menyimpang dari jalan-Mu. Ya Kristus Yesus, sembuhkanlah kami. Tolonglah kami untuk memahami kehendak-Mu. Jadikan kami yang tutur kata, pikiran, perbuatan kami. Pakailah segenap hidup kami bagi perwujudan rencana-Mu, Tuhan. Teguhkanlah kami untuk hidup dalam kasih yang nyata di tengah dunia, sebagaimana yang Engkau ajarkan. Ya Roh Kudus, dampingilah kami untuk menempuh pergumulan kami ini. Amin. Dengarlah berita anugerah Allah untuk kita saat ini, terambil dari firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, menegaskan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sambutlah berita anugerah Tuhan ini dengan setia mengikuti Dia. Inilah tuntunan hidup baru bagi kita,
yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Saya mengajak kita berdiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yaitu yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bernyanyi kembali nomor 127 bait 1 dan 3. Berikan darah-Mu
Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan, dan karena itu kita mempersiapkan diri kita untuk membaca doa. Dan bagian Alkitab yang akan kita baca pada hari ini, Lukas pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat pertama sampai 9. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari ini kami kembali bersekutu dalam rumah-Mu ini. Rumah yang Engkau siapkan bagi kami, yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami syukuri untuk segala sesuatu yang sudah kami nikmati saat ini. Biarlah kami bersama-sama boleh menghayati kebenaran Tuhan. Segala sesuatu yang menghalangi kami untuk mendengar, menyimak, itu boleh sirna. Dan biarlah kami memanfaatkan waktu yang singkat ini dalam membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-9 berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Dan kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Tidak, tebanglah dia." Sampai sejauh itulah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan berbahagialah tiap orang yang mau mendengarkan firman Allah, merenungkannya dalam hatinya, serta merenungkan secara hidup dalam kesehariannya. Hosiana. Saudara-saudara sekalian, saya harap suara saya cukup terdengar walaupun saya pakai masker. Nanti kalau
kurang terdengar, mohon dikasih kode saja. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, cerita yang kita dengarkan pada hari ini memperlihatkan suatu kenyataan hidup yang pasti kita lihat, kita amati, kita dengar. Harajaki, Banyak sekali Harajaki ini. yang seperti yang Iya. Tuhan Yesus jadikan sebagai perumpamaan ini. Ada peristiwa-peristiwa yang getir, Oh ya, yang santai. tragis yang menimpa banyak manusia. Entah itu kecelakaan, entah itu dan macam-macam yang lain. Tentu Empat seribu. Sama yang ini. kali ada yang mengaktifkan Ini belo kalau ini. suara pada Zoom. Tolong Belo ya. 3.000. Nah, yang ini 2.000. Iya. Ada banyak sekali peristiwa seperti itu. Yang tragis, yang musibah dan lain. Biasanya orang kemudian mencoba untuk mencari apa yang menjadi saya tahu. penyebab atau apa yang patut gitu ditudingkan toh. sebagai Egois amat ya. 2.000 udah sebagai 5.000. penyebab utama kenapa orang itu mengalami Mereka mau yang ini doang. 6.000. Ini deh. kadang-kadang manusia Pegang cenderung odus. mengatakan oh itu karena dosanya, oh mungkin Suara kabel karena itu memang hilang-hilang. orang itu beragama A, dipantas saja dia mengalami hal seperti itu. Oh karena orang itu memang jahat, orang itu memang tidak penuh kasih, maka dia menerima pengalaman seperti itu dan sebagainya. Kadang-kadang manusia mencoba mencari sesuatu untuk dikambing hitamkan sebagai apa? Sebagai penyebabnya. Dan dalam banyak hal seperti itu memang manusia pada akhirnya gampang berasumsi liar. Hal yang diperguncingkan di mana-mana. Nah, saudara-saudara, justru di sini Tuhan Yesus mau mengajar kita bahwa kita tidak perlu mencari kambing hitam. Itu duitnya kurang, nggak boleh. Kita tidak perlu menuduh macam-macam. Oh, karena dia jahat, karena dosanya besar, karena agamanya itu. Itu 10.000, nggak boleh. Ini yang 2.000 nih. Tuhan Yesus justru mengajar kita berempati pada orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Lepas dari apapun yang menjadi Duitnya kurang. yang tersangkut pada diri orang itu. Sukunya, bangsanya, agamanya, dan seterusnya. Ambil duitnya dulu nanti dia. Kurang duitnya. Rusia dengan Ukraina itu juga kadang-kadang dikait-kaitkan dengan banyak hal. Bahkan juga dengan yang 2.000 yang ini 2.000 itu uangnya hanya 2.000. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajak kita berempati pada kondisi. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak pandai menuduh, pandai mengasumsikan secara liar. Ambil duitnya dulu, ambil. Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita berintrospeksi pada hidup kita. Itu uangnya tadi, mana uangnya dia? Yang mau dikatakan oleh Tuhan adalah bahwa pada dasarnya manusia itu pada akhirnya akan mati dengan satu dan lain cara. Tidak mungkin ada orang yang hidup bertahun-tahun, maksud saya beratus-ratus tahun. Tidak ada orang yang hidup kekal di dunia ini, hidup abadi. Pada saatnya dia akan meninggalkan dunia ini. Entah secara biasa saja karena sudah tua, atau karena sakit, atau karena berbagai macam peristiwa.
Tetapi juga selain kenyataan itu, semua orang pasti akan mati. Tuhan Yesus juga mau memperlihatkan satu fakta yang lain. Mati dalam keadaan apa? Dan disinilah Tuhan Yesus mau memberi penekanan rohani. Kalau kamu tidak bertobat, di situ penekanannya. Saudara-saudara, orang yang berdosa itu ibarat orang yang terbiasa ditutupi dengan macam-macam hal, sehingga dia tidak mampu melihat secara jelas apa yang sedang dijalaninya. Orang berdosa itu juga mengatakan bahwa dia merasa nyaman dengan keadaan seperti ini. Dia mau menjalani seperti itu saja, dia tidak mau mengubahnya. Karena menurutnya keadaan seperti itu baik bagi dirinya. Orang berdosa adalah orang yang seperti seorang yang buta, tetapi dia menyangkal bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia berkata, saya bisa lihat, saya bisa lihat. Dan justru itu yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan mau mengajarkan agar kita melepaskan kebutaan kita itu. Kita mengenakan kacamata yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, pada usia sebelum 40 tahun, saya sangat bangga dengan mata saya. Saya mengatakan bahwa saya mampu melihat banyak hal. Tulisan yang kecil pun saya bisa lihat, tulisan yang jauh pun saya bisa lihat. Kebetulan saya berperan sebagai editor dan saya sangat bangga dengan itu. Saya senang bahwa saya punya kemampuan melihat yang baik, sehingga tulisan kecil, tulisan besar pun bisa saya amati, kesalahan-kesalahan baca pun bisa saya lihat. Namun secara gradual, secara berkala, saya mulai merasakan pandangan saya tidak sebaik sebelumnya. Tapi saya tidak tahu, saya tidak menyadari itu, atau saya menyangkali diri saya. Saya katakan, ini mungkin karena ada kelilipan aja barangkali. Atau ini karena efek baru bangun tidur aja. Tapi lama-kelamaan saya makin menyadari bahwa ada yang salah dengan pandangan saya. Dan setelah sekian lama barulah saya memeriksakan mata saya dan ketahuanlah bahwa saya plus. Waktu itu plus berapa ya? 125 kalau saya nggak salah. Sekarang udah nambah lagi sekarang. Seperti itulah orang berdosa. Ketika dia belum bertobat, ketika dia belum mau bertobat, dia menganggap baik-baik saja. Ini karena ini kali nggak jadi masalah lah, kecil, bisa diabaikan. Tetapi ketika hal itu terus-menerus terjadi dan kita tidak mau mengubahnya, tidak mau memeriksakan diri kita, dan tidak mau benar-benar mengenakan kacamata Allah itu, maka pada satu ketika kita benar-benar tidak akan bisa melihat dan kita tidak bisa keluar dari kondisi seperti itu. Itulah yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan karena itulah kita diberikan kesempatan pada saat ini
pada hari-hari ini, pada hari-hari selanjutnya untuk memeriksakan hidup dan diri kita. Tubuh kita ini, molekul-molekul dalam tubuh kita ini terus diperbarui. Tanpa kita suruh, tubuh kita ini akan memperbarui sendiri segenap hal dalam tubuh kita. Tapi itu tubuh kita. Kalau iman kita tidak akan mungkin diperbarui dengan sendirinya kalau kita tidak memberi diri pada kehendak dan firman Tuhan. Walaupun kita Kristen hari ini, walaupun kita sudah dibaptis bertahun-tahun yang lalu, itu tidak menjadi jaminan bahwa dengan sendirinya saya akan diperbarui. Dalam percakapan beberapa hari yang lalu dengan seorang warga jemaat kita, ada salah satu masukan yang ia berikan adalah ya memang ini masih dalam masa pandemi, benar. Dan karena itu kita masih perlu berhati-hati, perlu membatasi diri. Tetapi kebijakan kita pada hari ini, pada saat ini adalah membolehkan. Asal kita merasa diri sehat. Nah, salah satu masukan dari warga jemaat itu adalah pandemi kan sudah makin menurun. Janganlah dibatas-batasi untuk masuk, untuk ikut ibadah. Lalu kami katakan, ya sekarang kita sudah buka agak lebih banyak begitu. Lalu dia beralasan, ya selama 2 tahun ini kita bisa lihat saja memang kalau gereja itu sepi, gereja itu tidak banyak orang masuk dan ikut kebaktian, bagaimana nanti dengan pertumbuhan imannya? Benar juga menurut saya. Dan karena itulah kita mencoba mengaktifkan kembali kebaktian sektor, kebaktian komisi, kebaktian seperti ini sebagai bagian dan salah satu bagian, bukan menjadi keseluruhan ya, tapi salah satu bagian bagaimana kita memperbarui diri kita. Dan karena itu baiklah kita mempergunakan kesempatan yang ada seperti yang diperlihatkan dalam cerita yang Tuhan Yesus sampaikan. Seperti pohon ara ini yang tidak berbuah, Tuhan bilang tebang saja. Tapi kata penjaganya, jangan, kita biarkan dulu. Siapa tahu akan berbuah. Ini menjadi satu teguran kepada kita. Siapa tahu hari ini kita mendapatkan, kalau kata saudara kita di seberang, mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan, mendapatkan terang, mendapatkan perbaikan dalam hidup kita karena kita mendengar, karena kita bergelut, karena kita bergumul dengan macam-macam percakapan di tengah-tengah jemaat ini. Percakapan rohani, percakapan santai, dan sebagainya. Yang penting kita membangun diri kita. Saudara-saudara, waktu kita memang sangat sempit, sangat singkat. Oleh karena itu, tentu akan lebih baik kalau kita mempergunakan atau mengambil hal-hal yang berguna saja di waktu yang sempit itu bagi pertumbuhan hidup kita. Jangan mau kita dikungkung dalam di dalam sikap yang culas. Kalau ada orang yang culas, ya biarkan sajalah.
Jangan mau kita ikut dalam arus seperti itu. Kalau ada orang yang terbiasa untuk hidup curang, jangan kita mau ikut pada arah itu. Kalau ada orang-orang yang terbiasa untuk mencaci maki, jangan mau ikut pada cara-cara seperti itu. Ada banyak hal yang lain yang kalau kita tidak membiarkan diri kita mengikuti cara seperti itu, berarti kita memperbarui diri kita. Ketika saya dan abang saya ke Nias pada tahun tertentu, begitu saya lupa tahun berapa. Saya termasuk orang yang sering mabuk kalau naik kapal laut maksud saya. Dan ke Nias itu makan beberapa hari ya, 3 hari saya nggak salah ya. Nah, tapi abang saya itu menikmati perjalanan itu, walaupun dia juga merasa mabok, merasa kurang ya goyang juga, tetapi dia menikmati perjalanan itu. Dia berjalan ke kian kemari di kapal itu, melihat aktivitas kapal, melihat sesuatu yang di tengah laut dan sebagainya. Ketika dia sampai di Nias, dia mendapatkan banyak pengalaman ketimbang saya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita pun perlu mengambil banyak hal yang baik dalam kesempatan yang Tuhan berikan ini. Ambil yang baik, manfaatkan yang baik, perbanyak yang baik dalam pengalaman hidup kita. Dan itu akan memperbarui hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Sebagaimana telah diserukan gereja di segala tempat dan zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kini saatnya kita menyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Begini firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu didasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita mengumpulkan persembahan syukur di dalam 4 amplop. Pertama untuk pelayanan jemaat, kedua untuk pembangunan gereja,
Ketiga, untuk kas diakonia dan sinode. Dan keempat, untuk membantu pendanaan sidang sinode Gereja Amin. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi nomor 149, bait 1 dan 2. Dan sedikit koreksi pada lagu ini, bait pertama dan kedua ada tertulis senandungkanlah lagu ini. Sebenarnya senandungkan lagu ini. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kembali ke bait 1. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, di hari ini dengan penuh syukur kami datang ke rumah-Mu ini. Kami menyiapkan diri kami dan kami menerima berkat Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami, bagi pertumbuhan jiwa kami. Tuhan, biarlah kiranya firman yang kami dengarkan di hari ini menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah kami tidak sia-sia untuk menjadi pengikut Tuhan, melainkan kami memanfaatkan segala hal yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami itu, agar dapat kami kembangkan menjadi hal-hal yang berguna dan baik dalam hidup pribadi kami, juga dalam kebersamaan di dalam keluarga maupun dengan sanak saudara, rekan-rekan, teman-teman kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, karena itulah kami juga memohon kuasa-Mu agar dalam perjalanan kami ke depan Tuhan senantiasa menyertai dalam hati dan pikiran kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu itu bekerja dalam hidup kami, agar kami tidak melupakan kebenaran firman Tuhan itu dalam segala aspek hidup kami. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami di gereja ini. Sekiranya ada
hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ada hal-hal yang kami tahu bahwa kami telah berlaku kurang baik. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat membenahinya pada hari ini dan juga pada hari-hari selanjutnya. Tolonglah kami juga agar dalam kebersamaan kami di tengah-tengah gereja ini, kami bersama-sama melayani sekuat dan semampu yang dapat kami persembahkan. Ya Bapa, berkati para majelis, para penatua, agar apa yang sudah diberikan, dipercayakan kepada mereka, dapat mereka emban dengan penuh kesungguhan hati. Kiranya juga setiap program, baik di komisi maupun di sektor, dapat kami jalankan dengan kesungguhan hati, dengan konsekuen. Dan dengan demikian jemaat kami ini boleh bertumbuh. Tolong anak-anak kami ya Tuhan, agar dalam masa mudanya mereka dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, makin mengenal Tuhan, makin mengenal kasih dan setia Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini pada saatnya nanti menjadi penerus dari perjalanan kami sebagai gereja Amin di Bekasi ini. Tuhan, tolonglah juga agar anak-anak kami beroleh pendidikan yang baik. Apa yang mereka geluti di bangku pendidikan mereka masing-masing, SD, SMP, SMA, bahkan tingkat yang lebih kemudian, tingkat yang lebih lanjut, dapat mereka pergunakan juga sebagai bekal bagi hidup mereka. Bekal dalam perjuangan yang lebih berat lagi. Tapi kami tahu, seberat apapun perjuangan yang akan dihadapi, tangan Tuhan tetap menyertai. Tolonglah juga mereka yang sakit, mereka yang memiliki kelemahan-kelemahan fisik. Tuhan, berikanlah kesabaran, berikanlah iman, berikanlah kesembuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Amarut dan juga Bapak Amasada, atau bahkan mungkin orang-orang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya, tetapi kami percaya bahwa tangan kasih-Mu terus menyertai kehidupan mereka, saudara-saudara kami yang sedang sakit atau yang dalam kondisi yang kurang baik. Tuhan, kami berdoa agar tiap-tiap gereja dimanapun Engkau tempatkan tetap menjalankan fungsinya sebagai pemberita kabar baik, pemberita Injil. Biarlah gereja-gereja Tuhan tidak lekas kecewa, tidak lekas putus asa ketika ditimpa bermacam-macam tantangan. Atau gereja-gereja malah hanya ikut arus. Tuhan, tolonglah agar gereja-gereja dimanapun Engkau tempatkan itu menjadi lilin yang menerangi, menggarami, dan juga membawa kebaikan di sekitar gereja. Untuk gereja Amin ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menyongsong sidang Sinode Am yang ke-11. Tolong kami agar persidangan itu berjalan dengan baik. Banyak persiapan yang mesti dilakukan. Tuhan tolonglah agar tiap-tiap persiapan itu juga dapat dijalani. Tuhan, kami mendoakan
juga sejumlah hal dalam hidup kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tetapi biarlah hati-Mu yang terus-menerus mendengarkan doa kami satu persatu. Kami alaskan doa kami ini. Doa yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah ini dan kita lanjutkan ibadah yang sejati itu dalam kehidupan nyata di tengah dunia. Setiakah diriku padamu? Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentang. Jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, terima tugasku, korbankan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, kenalilah firman Kristus dalam tiap jalan perziarahanmu di dunia. Akuilah Yesus dalam pergumulan hidupmu, meski untuk itu engkau harus jatuh bangun. Kristus Yesus senantiasa menyertai dan menopangmu. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga Tuhan datang kembali. Amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama
Inilah akhir dari ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Yahweh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan juga kepada saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di rumah, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari ini, dan terimalah salam dari kami. Tuhan memberkati. Yahweh.